Halo semuanya, hari ini kita belajar bersama tentang menggambar ragam hias. Sebelum kita memulainya, marilah kita amati gambar ragam hias berikut ini. Ragam hias khas Kalimantan, ragam hias khas Papua, ragam hias khas Aceh, ragam hias khas Pekalongan, ragam hias khas Jepara. Nah, dari beberapa contoh ragam hias yang kalian amati tadi, silahkan tulis di kolom komentar hasil pengamatan yang kalian temukan dari segi cirinya, bentuk, dan keunikan ragam hias tersebut. Apa sih ragam hias itu yang sudah kalian amati tadi? Ragam hias disebut juga ornamen, yang berasal dari bahasa Yunani ornare, artinya hiasan atau perhiasan. Nah, secara umum pengertian ragam hias merupakan suatu bentuk pola yang digambar maupun diukir secara berulang-ulang pada permukaan datar sehingga membentuk suatu motif yang indah dan unik. Ragam hias dari setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan menjadi identitas atau simbol setiap daerah asalnya. Artinya, sejak zaman dahulu ragam hias tersebut telah diterapkan pada berbagai benda antara lain rumah adat, pakaian adat, perabotan rumah tangga, persenjataan, dan sebagainya. Penerapan ragam hias dapat kalian temui pada berbagai barang kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, bambu, kulit, batu, gerabah, tekstil, logam, dan sebagainya. Seni menggambar ragam hias telah berkembang sejak zaman dahulu sampai sekarang, yang dikelompokkan pada zaman hias primitif, ragam hias tradisional, dan ragam hias modern. 1. Ragam hias primitif. Ragam hias primitif adalah ragam hias yang berkembang di kalangan masyarakat yang masih sangat sederhana dan terbelakang kehidupannya. 2. Ragam hias tradisional. Ragam hias tradisional adalah ragam hias yang berkembang di suatu daerah dari masa lampau atau masa kerajaan dan sampai sekarang masih terus dilestarikan. 3. Ragam hias modern. Ragam hias modern adalah ragam hias yang baru muncul dan berkembang pada zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Kita sudah tahu artinya ragam hias tadi dan pengelompokan 3 ragam hias. Nah, selanjutnya kita akan memahami jenis-jenis ragam hias dilihat dari objek atau motifnya. Jenis-jenis ragam hias ada 4 macam, yaitu ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. 1. Ragam hias flora, yaitu gambar ragam hias yang objek atau motifnya berupa bentuk-bentuk tumbuhan, misalnya pohon, ranting, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Tumbuhan atau flora yang ada di sekitar kita jika diamati memiliki bentuk yang unik dan ciri khas tersendiri. Karena keunikannya, maka bentuk flora dapat dibuat menjadi hiasan yang menarik. Telah banyak dijumpai bentuk hiasan flora tersebut pada benda-benda seni seperti benda ukiran, batik, tekstil, tenun, bordir, logam, dan keramik. 2. Ragam hias fauna. Ragam hias fauna yaitu gambar ragam hias yang objek atau motifnya berupa bentuk-bentuk hewan, misalnya jenis unggas, serangga, mamalia, ikan, dan sebagainya. Banyak kita temui beberapa jenis hewan yang memiliki bentuk yang unik dan menarik. Ada yang hidup di air, ada yang di darat, di udara,
dan juga ada yang bisa berjalan, ada yang berenang, ada pula yang terbang. Kesemuanya itu dapat kita pilih yang paling menarik untuk dijadikan menjadi hiasan. Penerapan jenis hewan pada ragam hias biasanya disesuaikan dengan fungsi benda yang dibuat. Misalnya, tas wanita. Nah, di situ ragam hias yang diterapkan adalah jenis hewan yang memiliki sifat yang halus seperti kupu-kupu. 3. Ragam hias geometris. Ragam hias geometris yaitu ragam hias yang berasal dari bentuk-bentuk dalam ilmu ukur. Misalnya, garis, sudut, lingkaran, segitiga, segi lima, dan sebagainya, yang dikembangkan dan disusun berdasarkan ide, kreativitas, dan imajinasi seseorang sehingga menjadi hiasan yang menarik. Nah, ragam hias geometris merupakan ragam hias tertua karena banyak dijumpai pada benda-benda perabotan dari tembikar dan perabotan dari perunggu peninggalan zaman prasejarah. Dalam penerapannya, motif geometris ada yang berdiri sendiri, ada pula yang digabungkan dengan motif flora maupun fauna. Sehingga ragam hias jenis ini dapat saling melengkapi untuk mengisi atau menghias suatu benda. Ada beberapa contoh jenis ragam hias geometris seperti bentuk ikal, bentuk tumpal, bentuk swastika, bentuk berlian, bentuk motif kaung, dan bentuk kombinasi atau kreasi. 4. Ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif yaitu ragam hias yang berasal dari bentuk dasar manusia yang digayakan. Ragam hias jenis ini banyak terdapat pada karya seni dari bahan kain atau tekstil dan dari bahan kayu. Ragam hias figuratif ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Papua. Ada beberapa contoh ragam hias figuratif seperti ragam hias figuratif berasal dari Sumbawa, ragam hias figuratif dari Papua, ragam hias figuratif kombinasi dari Papua, ragam hias figuratif dari Jakarta, ragam hias figuratif kombinasi flora dari Bali. Nah, tadi kalian sudah tahu jenis-jenis ragam hias itu seperti apa. Dan sekarang kita lanjut memahami seperti apa sih ciri-ciri yang terdapat pada ragam hias itu. 1. Adanya stilasi atau stilisasi. Stilisasi yaitu penggayaan bentuk. Karena adanya stilisasi, maka gambar ragam hias menjadi unik dan indah. Bentuknya tidak sama dengan objek aslinya, namun masih dapat dikenali apa objeknya. Artinya, objek gambar seperti ini kemudian digayakan atau diubah bentuknya menjadi seperti ini. Maka inilah yang dinamakan stilisasi. 2. Mempunyai pola. Mempunyai pola yaitu pedoman yang digunakan untuk membuat motif dan penempatan motif berulang-ulang secara teratur. Jadi, pola dalam ragam hias akan menghasilkan bentuk yang sama, ukuran yang sama, dan penempatan yang teratur. Pola ragam hias dibuat dengan memperhatikan prinsip komposisi, proporsi, irama, harmoni, dan keseimbangan. 3. Adanya isian atau disebut juga dengan isen-isen. Isian yaitu unsur-unsur penghias gambar atau pernak-pernik seperti garis-garis, titik-titik, bulatan-bulatan, atau arsiran yang menghiasi setiap bentuk. Unsur-unsur isian tersebut biasanya sangat dominan pada ragam hias tekstil. Ya, tadi kita sudah mengetahui 3 ciri-ciri ragam hias tersebut. Nah, ragam hias pasti dihasilkan dari beberapa teknik dalam pembuatannya. Nah, mari kita simak teknik-teknik pembuatan ragam hias. 1. Teknik kontur. Teknik kontur dapat dibuat dengan menonjolkan unsur garis-garis yang sama tebal atau dapat pula dengan garis-garis tebal dan tipis. 2. Teknik blok. Teknik blok biasanya dilakukan dengan menonjolkan bagian motif dengan cara menghitamkan bagian latar belakangnya.
3. Teknik rendering. Teknik rendering ialah gambar yang penyelesaiannya dilengkapi dengan garis-garis arsir. Kelebihan teknik ini adalah gambar yang dihasilkan dapat menjadi seperti timbul. 4. Teknik pointillis. Teknik pointillis ialah gambar penyelesaiannya menggunakan titik-titik untuk membuat gelap terang gambar. 5. Teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan dalam menggambar ragam hias dapat menggunakan beberapa teknik pewarnaan, yakni secara polos, natural, dan teknik sungging atau pewarnaan berlapis-lapis. Prosedur menggambar ragam hias. 1. Mempersiapkan alat dan media menggambar. 2. Menentukan objek motif yang akan dibuat gambar. 3. Menentukan posisi dan ukuran pola gambar yang akan dibuat. 4. Membuat sketsa atau coretan motif awal pada salah satu bidang. 5. Mempertegas garis-garis gambar ragam hias dan menghapus garis-garis yang salah atau tidak diperlukan. 6. Mengulang bentuk gambar yang sama, boleh menapak atau menjiplak untuk bidang yang lain. 7. Mewarnai ornamen ragam hias dengan pewarnaan yang dikuasai. Hai semuanya, pembelajaran tentang menggambar ragam hias pada pertemuan kali ini semoga bisa dipahami dan dicermati serta bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.